بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Ikhwana fid din, azzakumullah. Kita melanjutkan pembahasan kitab atau membaca kitab Minhaj Ahlussunnah wal Jamaah fi Ta'ammul ma'a Fitanil 'Amah. Metode Ahlussunnah wal Jamaah dalam mensikapi fitnah-fitnah yang umum. Fitnah yang terjadi di akhir zaman, fitnah yang melanda siapapun dia sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita lanjutkan sekarang di pembahasan yang ketiga, yaitu iqamatu sya'iratil amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar wa da'wati ila Allah. Artinya menegakkan syiar amar ma'ruf nahi munkar dan menegakkan syiar dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inilah di antara kiat selamat dari fitnah, yaitu menegakkan syiar amar ma'ruf nahi munkar, menegakkan dakwah ilallah, dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, berkata al-mu'allif hafizahullah, ya, kita lihat kitabnya. Al-mabhathu thalith iqamatu sya'iratil amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar wa da'wati ila Allah. Menegakkan syiar-syiar amar ma'ruf nahi munkar dan dakwah kepada Allah. Ya. Wa hadhihi wajibatun 'alal muslimin fi kulli zamanin wa makan. Dan ini adalah kewajiban atas setiap muslim di setiap waktu, di setiap tempat. Jadi menegakkan syiar amal ma'ruf nahi munkar. Nah, walakinnaha fi zamanil fitan, akan tapi pada zaman fitnah ini dia lebih ditekankan. Akid. Ya. Lebih ditekankan, wal hajatu ilaiha asyad, dan hajat kepada mengamalkan amalan ini adalah lebih ditekankan lagi. Ya. Lebih besar lagi hajat untuk menegakkan syiar amal ma'ruf nahi munkar dan berdakwah ila Allah di saat fitnah. Wa qad qala ta'ala, dan sungguh Allah Ta'ala telah berfirman, wal takun minkum, dan adalah di antara kalian ummatun, ada sekelompok umat yang yad'una ilal khairi, menyeru kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ya, memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah yang munkar. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka lah orang-orang yang beruntung. Dalil ini menunjukkan kepada menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, dan ini sebagai alamat sebaik-baik umat. Takun minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Adalah sekelompok, ya, di antara kalian. Nah, kalau sekelompok di antara kalian berarti menunjukkan bahwa kewajiban ini, ya, fardu kifayah. Ya. Ini berdakwah ini fardu kifayah. Nah, wa ulaika humul muflihun, dan mereka lah orang-orang yang beruntung. Demikian pula mu'allif membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, wa qala sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Siapa yang melihat di antara kalian kemungkaran, maka hendaklah cegah dengan tangannya. Yang memiliki kudrah, yang memiliki kekuasaan, kekuatan seperti seorang penguasa kepada rakyatnya, cegah dengan tangan, kekuatan. Atau seorang suami, seorang ayah di tengah-tengah keluarganya, itu punya kekuatan, punya kekuasaan, cegah dengan tangan. Fa illam yastati' fa bilisanihi, kalau tidak mampu dengan tangan maka dengan lisan, dengan nasihat. Maka fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika dha'ful iman. Kalau tidak mampu juga maka dengan hatinya. Namun hal itu termasuk selama-lamanya iman. Ya.
Fal wajibu at-tawasi bil haqq, maka wajib untuk saling menasihati dalam kebenaran, wa tawasi bis sabr, saling mewasiatkan dalam kesabaran, wa ta'awun ma'an 'alal birri wat taqwa, dan juga bekerja sama, ya, bekerja sama di dalam kebaikan dan taqwa, wa muharabatu sunufil bid'ah wa anwa'il fasad, dan juga memerangi berbagai macam bentuk kebid'ahan dan berbagai macam bentuk kerusakan. Jadi kebid'ahan itu kemaksiatan yang harus diberantas, ya, harus diberantas, harus diperangi, bukan malah disetujui kebid'ahan dalam agama, ya. Wa anwa'il fasad, dan juga berbagai macam kerusakan dengan dosa-dosa dan maksiat, amalan biqauli ta'ala, sebagai bentuk pengamalan dari firman Allah Ta'ala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan bertolong-menolonglah kalian di atas kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong-menolong di atas dosa dan permusuhan. Nah, fal qiyamu bidzalik, ya, dan menegakkan kewajiban ini min akbaril asbab, di antara sebab yang paling besar al-munjiyati minal fitan, keselamatan dari fitnah, ya. Jadi dengan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, dengan menegakkan dakwah ilallah, maka ini di antara sebab terbesar, ya, al-munjiyah, yang menyelamatkan minal fitan, dari berbagai macam fitnah. Nah, wa at-taqsiru fiha min akbar musabbabatiha, dan menyepelekan, at-taqsir, menyepelekan hal ini di dalam dakwah, di dalam amar ma'ruf, itu min akbar, di antara yang paling besar, musabbabatiha, ya, yang menyebabkannya apa? Fitnah, ya, yang menyebabkan fitnah. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yu'adzab, innallaha azza wa jalla la yu'adzab, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala la yu'adzibu, la yu'adzibul 'amah bi'amalil khasah. Innallaha, sesungguhnya Allah azza wa jalla, la yu'adzibul 'amata bi'amalil khasati, Allah azza wa jalla tidak mengadab masyarakat secara umum dengan sebab, ya, mengadab orang banyak dengan sebab perbuatan satu oknum, ya, hatta yarawul munkar baina dhuhranihim, sehingga mereka melihat kemungkaran di tengah-tengah mereka, ya, wa hum qadiruna ala an yunkiruh, dan mereka mampu untuk an yunkiruhu, mengingkari kemungkaran, namun fala yunkiruhu, namun mereka tidak mengingkarinya, ya. Jadi Allah azza wa jalla tidak mengadab manusia secara umum dengan sebab amalan-amalan perbuatan satu oknum orang tertentu, tidak. Sehingga ketika mereka melihat kemungkaran di tengah-tengah mereka, dan mereka mampu untuk mencegah, mengingkari kemungkaran, namun mereka tidak mengingkarinya, fa in fa'alu dzalik, kalau itu yang mereka lakukan, jadi membiarkan kemungkaran, tidak dicegah kemungkaran, maka barulah azzaballahu al-khasah wal 'amah, ya, maka Allah akan menyiksa, Allah akan menurunkan azab, ya, kepada oknum pelaku kemungkaran tersebut, dan juga kepada orang yang umum yang tidak mungkin ikut-ikutan melakukan kemungkaran, ya. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab Musnad. Nah, demikian. Kemudian juga yang besar tanggung jawab, ya, adalah para ulama, ya. Jadi yang besar tanggung jawab terhadap hal ini tentu siapa? Para ahli ilmu, ya. Nah, fakullama zdadu, ya, dan setiap kali bertambah, ya, semakin kuat, yani maksudnya. Nah, wa ummatalillah,
walidinihi indafa'at bidzalikal fitan waqallahu syarrahal muslimin. Jadi semakin kuat ya mereka tegak karena Allah dan agama Allah, maka indafa'at bidzalikal fitan, maka fitnah-fitnah tersebut akan dicegah gitu. Waqallahu, dan Allah menjaga syarrah, keburukan dari fitnah al-muslimin, terhadap kaum muslimin. Nah, jadi tanggung jawab para penyandang ilmu, pemilik ilmu atau para ulama ya, jadi semakin kuat ya mereka yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar karena Allah, karena agama, maka akan tercegahlah dengan hal tersebut fitnah-fitnah. Nah, waqallahu syarrahal muslimin, dan Allah menjaga keburukan dari fitnah terhadap kaum muslimin. Taib, wa ma ihtimami ahli sunnah wal jamaah bi mabda'il amr bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar fi kulli al-ahwali wal awqat. Nah, dan ahli sunnah wal jamaah ya sangat memperhatikan ya dasar-dasar amar ma'ruf nahi munkar pada setiap kondisi dan waktu, wa ta'kidu dzalika fi ayamil azimat, dan ditekankan lagi pada zaman-zaman fitnah. Nah, pada zaman-zaman fitnah, illa anna tatbiqu hadhihi sya'ira, namun atau hanya saja untuk mewujudkan, menegakkan syiar ini harus madbutun bi dhabitil ilmi wal adl, ya, harus dibatasi atau berdasarkan atau harus tunduk kepada dhabit al-ilm, kepada patokan-patokan, kepada kaidah-kaidah ilmu, wal adl, dan harus dengan keadilan, la bil jahli wal zulm, tidak dengan kejahilan dan kezaliman. Jadi di dalam menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar tidaklah hanya sekedar modal semangat, tapi harus ya madbutun bi dhabitil ilmi wal adl, ya, harus dengan menggunakan kaidah-kaidah secara keilmuan dan keadilan, dan bukan dengan kejahilan dan kezaliman. Nah, fa amruhum bil ma'ruf inma yakun bil ma'ruf wa nahyuhum 'anil munkar yakun bi ghairi munkar. Maka mereka dalam memerintahkan yang ma'ruf haruslah dengan yang ma'ruf, dan mereka mencegah kemungkaran bukan dengan yang munkar. Karena berapa banyak sekarang mencegah kemungkaran dengan cara yang munkar, ya. Memerintahkan yang ma'ruf harus dengan cara yang ma'ruf. Di antara kesalahan-kesalahan misalnya pada zaman sekalian, yang pertama ya, mereka tidak paham mana yang munkar, mana yang ma'ruf. Sehingga kalau tidak paham, tidak ada ilmu tentang mana yang munkar, mana yang ma'ruf, mereka nanti yang terjadi adalah sebaliknya, akan mencegah yang munkar, akan mencegah yang ma'ruf, dan memerintah yang munkar nantinya, waliyadu billah. Ya. Jadi di antara kesalahan-kesalahan dalam amar ma'ruf nahi munkar adalah mereka tidak menggunakan kaidah-kaidah keilmuan. Ya. Jadi yang pertama harus ketahui terlebih dahulu mana yang ma'ruf, mana yang munkar, sehingga nanti akan benar-benar memerintahkan yang ma'ruf, mencegah yang munkar, bukan sebaliknya, mencegah yang ma'ruf, memerintah yang munkar. Kemudian yang kedua adalah dengan dasar amar nahi munkar dengan menggunakan kaidah-kaidah. Ya. Kaidah-kaidah. Di antaranya kaidah yang harus ditegakkan adalah bahwa dalam amar ma'ruf nahi munkar tidak menggunakan kekerasan, kecuali bagi mereka yang memiliki kekuasaan. Ya. Misalnya dengan menghancurkan tempat-tempat maksiat, ini tidak boleh, baik bagi seorang pribadi muslim ataupun sebagai sebuah ormas, tidak boleh. Karena dengan menghancurkan tempat maksiat ini hanya tugas bagi para ulil amri, para penguasa, bukan kita sebagai individu muslim atau bukan kita sebagai ormas. Ya. Nah, ini diantara beberapa kaidah dalam amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Demikian juga harus memandang kemaslahatan, kemadharatan. Jadi kalau dengan amar ma'ruf nahi munkar muncul kemungkaran yang lebih besar, maka tidak boleh dilakukan amar ma'ruf nahi munkar.
Ya, tidak boleh dilakukan amar ma'ruf nahi munkar. Baik, demikian kita lanjutkan. Wa muqtada dzalik mura'atul maslahah syar'iyyah al-'amah, fala yu'mar bi ma'rufin yatarattab 'alaihi fawat ma'rufin akbar. Ya. Dan konsekuensi atas hal itu adalah memperhatikan maslahat syariat secara umum. Maka tidak boleh beramar ma'ruf yang akan menimbulkan ya fawat ma'rufin akbar. Ya. Yang akan menghilangkan gitu ya. Menghilangkan kemungkaran yang kebaikan yang lebih besar. Demikian pula wala yanha an munkarin yatarattab 'alaihi munkar a'dham min, dan tidak boleh mencegah kemungkaran yang akan mengakibatkan dengannya muncul kemungkaran yang lebih besar. I'malan lil qawaid asy-syar'iyyah tsabitah, sebagai bentuk pengamalan ya terhadap kaidah-kaidah syariah yang telah baku, yang telah paten. Walati minha, di mana kaidah tersebut an-nadar al-mafasid ya, bahwasanya menolak kemudaratan wa taqlilaha muqaddamun ala jalbil masalih wa takmiliha. Nah, bahwasanya menolak kemudaratan, memperingan kemudaratan, kerusakan itu didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan dan menyempurnakan kemaslahatan. Ya. Jadi percuma kalau amar ma'ruf nahi munkar namun menimbulkan kemungkaran yang lebih besar atau justru menghilangkan kebaikan-kebaikan yang lebih besar. Ya. Wa 'inda tazahumil mafasid, dan ketika kerusakan atau mafasid ya itu sama-sama muncul gitu ya. Tazahum itu maksudnya mafasidnya sama. Mafasid yang akan kita cegah dengan mafasid yang muncul itu sama, maka tuqaddimul mafsadal akhaf, maka dahulukanlah ya. Jadi kalau ada dua kerusakan, maka dahulukan kerusakan yang lebih ringan, binaan ala mabda irtikabi akhaffi dararaini lidafi ashaddihima, karena sebagai bentuk ya, sebagai bentuk berpijak kepada dasar kaidah ya, ini mengambil dari dua darurat yang lebih ringan untuk mencegah darurat yang lebih besar di antara keduanya ya. Jadi kalau ada dua kemudaratan, dua kerusakan, maka dahulukan yang kerusakannya lebih ringan. Itu di antara kaidah-kaidah ketika amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian wa 'inda ta'arudil masalih taqaddamul maslahah al-akbar. Ketika ada dua kemaslahatan misalnya, maka dahulukan kemaslahatan yang lebih besar. Jadi kalau mudarat, dahulukan mudarat yang lebih ringan, tapi kalau maslahat ada saling berlawanan gitu ya, atau ada dua masalah yang muncul dan harus memilih salah satu, maka dahulukan yang maslahat itu lebih besar. Wa kadzalik tuqaddimul mafsadah al-aqal 'inda ta'arudil mafasid. Demikian pula dahulukan mafsadah yang lebih ringan ketika dua mafsadah itu ya, dua mafsadah itu menumpuk atau dua mafsadah itu ada muncul, maka dahulukan mafsadah yang paling al-aqal ya, al-aqal yang lebih ringan. Nah, wa hadha khilafu ma alaihi ahlul ahwa'i min al-khawarij wal mu'tazilah alladziina ja'alu min usulihimul khamsah al-amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Dan ini berbeda dengan apa yang dilakukan oleh ahli bidah dari kalangan orang khawarij dan mu'tazilah, yang mana mereka ini orang-orang mu'tazilah menjadikan usul prinsip agama mereka yang 5, di antara salah satunya adalah al-amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Jadi mereka menjadikan amar ma'ruf nahi munkar sebagai dasar agamanya, namun salah di dalam mereka memahami, salah dalam mereka menegakkannya, salah dalam mereka untuk melakukannya. Ila anahum khalafu ya ahla sunnah wal jamaah fi wasilati taghyir wal inkar. Hanya saja mereka menyelisih ahli sunnah wal jamaah di dalam wasilati taghyir ya, cara merubah kemungkaran wal inkar dan mengingkari
kemungkaran. Ya, menyelisihi ahli sunnah wal jamaah dalam hal wasilah taghyir, ya, melakukan perubahan wal inkar dan pengingkaran terhadap kemungkaran. Bagaimana caranya? Mereka dengan fadzalika indahum wala bisayf, ya, idza istata'u. Mereka melakukannya dengan pedang jika mereka mampu. Ini kan pedang, makanya mereka prinsip di antara amar ma'ruf munkar kata mereka menggulingkan penguasa yang sah walaupun dengan memberontak dengan pedang sekalipun. Nah, maka binaan alaihi, atas dasar hal tersebut, qararu jawazal khuruj ala sultan al-ja'ir minal muslimin. Maka mereka membolehkan untuk memberontak kepada pemimpin, ya, yang zalim, ya, dari kalangan pemimpin kaum muslimin, wala bisayfi istata'u, walaupun dengan pedang ketika mereka mampu melakukannya. Ya. Nah, muqatilatu mukhalifihim, dan juga mereka tidak segan-segan memerangi orang yang berselisih, berseberangan dengan mereka. Nah, walau lam yakfuru walau kana sultan. Nah, walaupun penentang mereka tidak kafir, ya, dan sekalipun mereka para penguasa, mereka akan mereka akan memeranginya. Ya, mereka akan memeranginya. Taib, wahada khilaf ma'aliha al-sunnah wal jamaah, dan ini adalah menyelisih apa yang Ahlussunnah wal Jamaah tegakkan atau apa yang Ahlussunnah wal Jamaah pegang. Minal man'i min dzalik, berupa larangan hal tersebut. Tidak boleh memberontak, ya. Tidak boleh memberontak kepada penguasa, tidak boleh memerangi siapapun yang berbeda dengan kita dari kalangan kaum muslimin. Nah, liwurudin nususi sharihah sahihah fi dzalik, karena datangnya dalil-dalil yang sangat jelas yang sahih atas hal tersebut atau dalam masalah tersebut. Ini yang pertama, karena ada larangan gitu dari dalil-dalil, larangan memberontak. Dan juga wa lima yatarattabu alaihim min mafasid akbar minal munkaril matlubi izalatih. Ya. Dan juga kerusakan yang ditimbulkan berupa kerusakan yang lebih besar dari kemungkaran yang mereka tuntut untuk mereka hilangkan kemungkaran tersebut. Yani penguasa sultan itu kemungkaran, ya. Ya, mereka menuntut untuk dihilangkan kemungkaran itu pada sultan. Namun ketika mereka melakukannya dengan cara pemberontakan, menumpahkan darah dan seterusnya, maka muncullah mafasid akbar minal munkaril matlubi. Ya, maka muncul kerusakan besar, ya, dari kerusakan kemungkaran yang mereka tuntut untuk dihilangkan. Berupa apa? Min sabki dima, berupa pertumpahan darah, wa hatkil hurmat, dan juga merampas, ya, atau pelanggaran terhadap kehormatan, ya, wa ta'til syair wa subul, dan juga penafian terhadap syariat-syariat Islam, menghilangkan, ya, syiar-syiar Islam, dan juga wa subul, menghilangkan, ya, jalan-jalan kebaikan, wa ba'is ar-ra'b, dan menimbulkan ketakutan, wal khauf bainal muslimin, di tengah-tengah kaum muslimin. Ya kan? Kalau sudah memberontak, sudah kehancuran, ketakutan. Wa ma yatarattabu ala dzalik min mafasid, dan lain-lain dari kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan, ya, dengan ulah-ulah atau dengan sebab ulah-ulah mereka. Nah, maka Imam Ibnu Qayyim mengatakan, qala Ibnu Qayyim rahimallahu taala, fa idza kana inkarul munkar, bila mengingkari kemungkaran itu, yastalzim ma huwa ankar minhu wa abghad ila Allah, yang mengakibatkan suatu lebih munkar darinya dan lebih dimurkai oleh Allah wa rasuli dan rasulnya, fa innahu la yusawwigu inkaruh, ya, maka tidak diperbolehkan, ya, tidak diperkenankan mengingkari kemungkaran tersebut. Wa in kana Allah yubghiduhu, ya, wa in kana Allah yubghiduhu, ya, sekalipun Allah membenci, ya, membenci, wa yamkutu ala, dan Allah membenci dan memurkai pelaku kemungkaran tersebut. Ya, memang benar Allah benci kepada pelaku kemungkaran tersebut, namun kita mengingkarinya kalau menimbulkan kerusakan lebih besar, maka tidak boleh dilakukan. Wa hadzal inkar 'alal muluk wal wulah bil khuruj 'alaihim,
ya. Dan mengingkari kepada muluk, para pemimpin, raja-raja dengan memberontak kepada mereka, fa innahu asasu kulli syarrin wa fitnatin ila akhiri dahr. Perhatikan di sini perkataan beliau ini ya. Ya. Wa hadza, dan hal itu kal inkari 'alal muluk, seperti mengingkari penguasa. Wal wulah, para raja-raja dan penguasa, bil khuruj 'alaihim, dengan memberontak kepada mereka, fa innahu, maka sesungguhnya memberontak kepada mereka itu asasu kulli syarr wa fitnah, maka itu adalah pokok setiap keburukan dan fitnah ila akhiri dahar, sampai akhir zaman. Demikian memang kenyataannya para jemaah. Ya. Baik. Jadi wajib bagi kita untuk menegakkan syiar ya amar ma'ruf nahi munkar. Wajib menegakkan dakwah ila Allah, yang dengan itu Allah menjaga kita dari fitnah-fitnah. Ya. Dan di antara kemungkaran yang paling munkar adalah kesyirikan, kebid'ahan. Yang justru anehnya, kaum yang suka mengingkari kemungkaran-kemungkaran itu, dia hanya mengingkari misalnya pelacuran, minum-minuman keras, ya. Misalnya dia sweeping, pelacuran dan semisal. Tapi kesyirikan, kebid'ahan, enggak di-sweeping. Justru yang harus di-sweeping pertama kali kesyirikan, kebid'ahan. Karena ini adalah sebesar-besar kemungkaran, sebesar-besar yang menimbulkan kerusakan di muka bumi, menimbulkan fitnah. Wal'iyadu billah, na'udzubillah, nasallahu salamu wal afiyah. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita keselamatan. Demikian para jamaah sekalian, kita lanjutkan nanti. Poin berikutnya adalah poin yang akan kita bahas nanti terkait sebab-sebab ya selamat dari fitnah adalah berusaha bagi kita untuk izalati asbabiha, ya, as-sa'yu ila izalati asbabiha, berusaha untuk menghilangkan sebabnya qabla istifhaliha, ya. Jadi sebelum dia mengakar, wal ijtihadu fil islahi fiha wa taqlili athariha 'inda wuqu'iha, dan juga berusaha untuk melakukan perbaikan dan meminimalkan, ya, wa taqlil itu meminimalkan athariha 'inda wuqu'iha, ya, pengaruhnya ketika fitnah itu terjadi. Demikian wallahu ta'ala alam. Kita lanjutkan pada kesempatan yang lainnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.